warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereni SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ernawati, salah satu rekan sejawat di sekolah saya, di mana beliau mengampu pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan bincang-bincang pra-observasi yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke deh, Bu. Ini ya, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita melakukan percakapan pra-observasi dulu nih. Ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan sebelum Ibu masuk di kelas. Namun sebelum itu, untuk pembelajaran yang akan Ibu praktekkan di kelas, di mana mata pelajaran seni budaya di kelas berapa ya, Bu, kalau boleh tahu? Kelas 8 ya? Oh iya, di kelas 8. Oke, baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya gali dari Ibu Erna nih ya, tujuan pembelajaran, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas 8 itu apa saja sih, Bu? Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya pakai ada dua, yaitu mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional dan mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya, Bu, yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti ini. Iya. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bu, yang ini terkait dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai di proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Di area inti kegiatan pembelajaran, di mana saya ingin mengembangkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan di bagian akhir kegiatan inti, yaitu murid menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Oh iya, jadi area pengembangan yang Ibu ingin capai di sini lebih kepada kegiatan inti pembelajaran, Bu, ya, di mana Ibu ingin membiasakan murid-murid untuk bekerja sama, terus membiasakan mereka untuk tampil di depan, mempresentasikan hasil diskusi mereka seperti itu ya, Bu. Baik, luar biasa sekali, Bu Erna ya. Nah ini untuk yang pertanyaan terakhir, Bu, nih terkait dengan strategi nih yang Ibu sudah persiapkan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik, di sini saya memakai strategi pembelajaran kooperatif. Di sini pembelajaran kooperatif type talking stick, dengan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Oh iya. Jadi strateginya memang model pembelajaran juga sudah digabungkan dengan kooperatif ya. Kooperatif. Jadi nanti anak-anak atau murid lebih banyak berinteraksi dengan sesama temannya, Bu. Berarti dikelompokkan, Bu, ya? Iya, mereka dikelompokkan. Oh iya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang ingin saya gali di pra-observasi ini cukup itu saja, Ibu. Nanti kita akan ketemu di kelas pada saat proses observasi, Bu, ya. Selamat bertugas, Ibu Erna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dia percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama dengan teman sejawat saya, Ibu Ernawati, selaku guru seni budaya di sekolah yang saya tempati bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah semua Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada? Ada. Ada semua? Iya. Paula, tolong mejanya maju sedikit, please. Pertama-tama sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Ayo, salah satu orang pimpin doanya. Ayo. Joshua boleh teman? Jadi setelah berdoa,
Pablo Farelli, Sarina, Rizkia Pirantinur, Jennifer Olivia Sukit, Stefania Maria, Kafa, Alfa Yosua Suniga, Ririn Apriani, Sulis Atmawira, Salsa Nabila, Vivi Husain, Muhammad Razak Hafid. Tidak ada keterangannya. Muhammad Haras, keunikan gerak tari tradisi tentang keunikan gerak ambil buku di depannya tadi. Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang keunikan tentang gerak tari tradisional. Jadi yang ibu harapkan untuk siswa-siswi setelah kita melakukan pembelajaran ini, ibu harapkan siswa-siswi mampu mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional dan mengidentifikasi keunikan gerak tari tradisional. Ya, itu yang ibu harapkan. Ibu akan jelaskan sedikit tentang keunikan gerak tari tradisional. Keunikan gerak tradisional itu gerak tangan, gerak tangan. Kemudian gerak apa lagi? Gerak mata, kaki. Terus apa lagi? Kepala dan anggota tubuh lainnya. Ya. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Kemarin ibu sudah jelaskan. Contohnya seperti apa? Misalnya mata, tarian dari mana? Bali. Ya. Keunikannya, kenapa dibilang mata? Kenapa keunikannya dibilang mata? Karena apa? Ya, ayo, sebelah sini. Kemarin ibu sudah jelaskan. Ya, karena mata itu matanya bergerak ke sana kemari, sehingga setiap penonton akan terfokus di matanya. Ya, kemudian apalagi kemarin kaki. Apa seperti tarian dari mana itu? Dijelaskan kemarin dari Papua. Ya, gerak dia berfokus di kaki. Jadi keunikannya di kaki ya. Kemudian di sini juga ada keunikan motif gerak pada jari-jari. Ini dijumpai pada tari Gending Sri Wijaya. Ya, jadi semua itu adalah motif keunikan tentang tari tradisional. Jangan lagi dilupa, ibu sudah sampaikan di hari-hari di pertemuan ya sebelumnya, ibu sudah jelaskan berulang-ulang kali. Ya, jadi keunikan tari tradisional itu terdapat pada apa semua? Kaki, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Ya,
perempuan sendiri bisa satu kelompok, maupun laki-laki sendiri bisa satu kelompok. Ya. Coba di sini lagi kalian buka halaman 76. Nah, di sini ada praktek meragakan gerak tari tradisi dengan hitungan. Nah, coba kursinya kita praktek dulu. Kursinya jadi semua. Kursinya ayo kursinya digeser. Ya, ayo. Coba saja dengan kita praktek dengan tradisi. Ini kalau misalnya ya, coba kalau lompat ke sana situ, kalau kembali ya, jangan ada yang tersentuh meja. Oke, ibu hitung ya, Joshua, sampai kita lagi 1 ke kiri, 1 melompat ke kiri. Kiri mana? Kiri mana? Ya Allah. Oke, 1 2 3 4 5 harus melompat memperbaiki. Cek. Ya. Oke, satu kali lagi. 1 ke kiri dulu ya. Ya, 1 2 3 4 5 melompat 6 7 8. Ya, kemudian yang kedua, gerakan tepuk tangan di atas. Ya, hitungan 1 menepuk ke atas. Kalau banyak cuma 1 menepuk ke atas. Hitungan 2 menepuk ke bawah. Ya, 1 2 3. Ya, coba perhatikan ya anak-anak. Sekarang kalian ibu akan bagi per kelompok. Nanti di masing-masing kelompok kalian berdiskusi dan mencari satu tarian yang seperti ibu telah tadi kalian praktekkan. Nanti kalian mencari satu saja untuk kalian praktekkan entah hari ini atau minggu depannya. Ya, silakan berdiskusi untuk mencari. Ya, ayo sebelah sini juga. Silakan berdiskusi. Ya, buka dulu. Begini, kita duduk dulu. Nah, tempat masing-masing, kemudian ya, terserah kalian. Begini, nggak usah begini. Dari mana yang gampangnya kalian? Dari bagian saja ya. Nah, terus langsung ubah, langsung ambil tempat masing-masing. Ya. Sekarang kalau ini bagaimana? Kalau kalian tarian apa? Tarian apa?
Perhatikan dulu anak-anak. Jadi setelah 20 menit berlalu, Ibu minta siapa yang kelompoknya siap untuk mempraktikkan hasil diskusi kalian 20 menit yang lalu. Ayo. Nah, ya, silakan. Jadi pakainya berapa orang saja? 2, 4, 6 orang saja. Oke. Ayo silakan. Orang berikutnya saja. Sebelah sana. Ya, ayo. Hah? Apa? Hah? Nggak ada. Langsung kalian ini kan. Jadi yang untuk kelompok 2 nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Ya. Jadi bermatang memang kalian untuk ditampilkan seperti yang tadi. Dan untuk yang kelompok 1 nanti latihannya dilanjut lagi ya supaya bisa tampilnya lebih maksimal lagi. Oke. Ibu rasa hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Next ketemu minggu depan ya. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erian SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Ernawati, selaku guru seni budaya di sekolah tempat saya bertugas. Dalam kesempatan ini saya didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik hebat, Ibu Siti Nomaria SPD, di mana dalam hal ini beliau akan melihat proses wawancara pasca observasi akan saya lakukan bersama dengan teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erna. Sehat, Bu? Luar biasa. Tadi kita sudah di kelas, Bu ya, dan saya sudah menyimak proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas bersama dengan siswa-siswa kelas 8 mata pelajaran seni budaya ya. Luar biasa sekali Ibu, aktif sekali kelasnya, anak-anak juga
lama saya lakukan, tapi setelah observasi saya merasakan saya mendapatkan pengalaman. Ya. Jadi pengalamannya karena tiba-tiba ada yang otomatis dalam kelas ya. Oke, jadi kalau sebelumnya hanya ibu dengan murid, saat hari ini ada yang mendampingi Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Erna. Terus di sini yang kedua, nah terkait dengan area pengembangan seperti wawancara observasi kan ibu sudah menentukan area-area pengembangan yang ibu akan capai dalam proses pembelajaran. Nah, saya akan membagi langkah-langkah dan area pengembangan selama proses pembelajaran yang ibu telah lakukan di kelas. Memberikan salam, kemudian menanyakan kepada siswa, kemudian mengecek absen, dan setelah itu saya memberikan budi besar dan materi ya. Kemudian setelah itu saya jelaskan materi tersebut, kemudian saya membagikan siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok. Berarti area pengembangannya ini mulai dari awal pembelajaran sampai di inti pembelajaran itu semua menjadi area pengembangan itu ya. Nah, untuk area pengembangan ini, apakah ibu merasa ketercapaian area pengembangan ini setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Ibu merasa apakah sudah tercapai di titik-titik area pengembangan yang ibu sudah jelaskan tadi? Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa area pengembangan yang ini saya kembangkan adalah keterlibatan murid di dalam proses pembelajaran. Ya, dan saya melihat hal itu sudah tercapai pada saat pembelajaran. Karena memang murid kayak antusias ya, karena memang tujuan pembelajarannya saat itu tadi bahwa ini tentang tari tradisional. Nah, dan pada saat pelaksanaan pembelajaran murid langsung diarahkan untuk menyusun sendiri sesuai dengan berdasarkan pada materi-materi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu terkait dengan kendala-kendala. Tentu saja sebagai seorang manusia, apalagi kita berhadapan dengan murid yang heterogen, tidak semua sama pola pikirnya dan kemampuannya. Kendala-kendala apa sih Bu yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah. Ini tidak ada dalam pembelajaran tidak ada kendala yang signifikan. Namun saya melihat masih ada beberapa murid yang kurang aktif di dalam diskusi kelompok. Ya, atau mungkin karena jumlah kelompok yang dibagi kemarin terlalu banyak anggotanya. Ya. Ya. Jadi karena mungkin terlalu banyak kelompoknya sehingga ketika diskusi itu ada yang tidak optimal Iya. mungkin terlibat tapi tidak terlalu aktif, sementara area pengembangan yang Ibu ingin lihat tadi adalah keterlibatan Tadi ya, Nah, jadi otomatis ketika ada yang kurang itu Ibu anggap sebagai kendala ya. Iya. Baik, luar biasa sekali Ibu.
dari saya Ibu. Baik, kalau untuk saya sendiri, saya pribadi masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Saya pribadi, saya merasa tidak pernah berpuas diri terkait dengan ilmu pengetahuan. Karena kita ibaratnya gelas kosong, yang harus selalu mengosongkan diri kita. Jadi jangan pernah berpuas diri dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kalau terkait dengan observasi ini, dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi terhadap ibu anak, kemudian hari ini juga selain melakukan observasi, saya melakukan percakapan pasca observasi. Saya merasakan banyak hal yang harus saya perbaiki, baik itu dari segi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada ibu Erna, sehingga ibu Erna bisa dengan mudah untuk menemukan sendiri solusi-solusi dari tadi kendala-kendala yang beliau rasakan tanpa saya harus mendominasi dalam pengambilan keputusan yang beliau ambil. Berkaitan dengan hal tersebut, ada nggak hal yang sudah baik tadi, kemudian ibu ingin tingkatkan kembali setelah pasca observasi? Hal yang baik, kalau hal-hal yang baik saya rasa yang berhak menilai adalah orang lain, Bu ya. Kalau hal baik dari diri kita, yang berhak menilai adalah orang lain. Tapi kalau misalnya ditanya hal baik apa, saya merasa materi yang saya dapatkan di PDP ini pelan-pelan saya mulai menerapkannya di dalam lingkungan kerja saya, walaupun belum maksimal. Itu tadi saya tetap harus melakukan perbaikan diri, peningkatan kompetensi diri, karena sama sekali saya masih jauh dari kata sempurna sebagai seorang pemimpin pembelajar. Selanjutnya tadi kan kita refleksi dari coaching atau ibu sebagai yang sudah mengobservasi dengan siswa. Nah ini sudah tadi ke pendampingan lagi. Ada nggak hal baik yang sudah didapatkan berkaitan dengan semua? Pendampingan hari ini mungkin itu masih mengingat ya semua yang pendampingan sebelumnya. Saya selalu mengatakan bahwa proses pendampingan individu yang saya rasakan mulai dari PI 1 sampai hari ini PI 5 itu saya merasakan kalau digambarkan pada sebuah sebuah grafik itu saya merasakan kayak naik terus. Pernah kayak saya katakan di PI sebelumnya yang waktu ada dari BDP saya mengatakan bahwa tingkat adrenalinnya tuh kayak meningkat sebuah grafik. Kenapa? Karena awal-awal mungkin cuma ibu dengan saya. Setelah itu kita diseminasi dengan teman sejawat. Setelah itu ada yang dan berpikirnya langsung menyerah. Setelah itu saya harus bertindak sebagai seolah-olah saya adalah seorang kepala sekolah. Padahal bukan kan, ini hanya antara teman sejawat. Tapi saya harus bersikap seolah-olah saya adalah observer, saya adalah seorang kepala sekolah. Jadi kalau misalnya ditanyakan hal baik tentang pendampingan ini, saya katakan bahwa BGP luar biasa. BGP luar biasa sudah merancang sebuah pendidikan yang walaupun itu dikatakan itu waktunya lama, kurang lebih 6 bulan, tapi di dalam 6 bulan itu tidak membosankan. Semuanya menantang, dan itu memang seorang pemimpin sebelum menjadi seorang pemimpin harus ditantang dulu dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau mungkin kalau dibilang lama sih mungkin tidak lama ya, karena kita harus mempelajari setiap tahapan step by step modul itu memang butuh proses. Tapi sebenarnya itu kalau bagi saya itu waktu yang sebentar, karena untuk lebih memahami dan mendalami sebuah materi atau modul yang di dalamnya itu memang kita butuh proses. Tapi dengan waktu yang 6 bulan kita harus memahami, kita harus melaksanakan apa semua aksi nyata yang ada di modul itu. Tapi sudah sangat luar biasa karena dengan waktu yang hanya 6 bulan. Iya. Kemudian di dalam pendampingan hari ini saya insya Allah kita akan pendampingan lagi berikutnya ke 6 ya. Ada nggak hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam pendampingan? Ini berarti terkait penilaian saya pribadi itu ya. Nah, kalau terkait penilaian saya dan hal-hal yang harus diperbaiki, saya rasa ibu overall secara keseluruhan ibu sebagai pengajar praktik yang selalu hadir setiap penyampaian individu di sini bersama saya merasa itu sudah konsisten sekali. Tidak ada hal-hal yang perlu kemudian hal-hal yang kurang dia harus meningkatkan jaga. Saya hanya berharap semoga itu tetap semangat. Cuma itu karena tanpa semangat pasti itu tidak akan sampai di titik
kepala sekolah, komite, dan siapa lagi yang ada di stakeholder